Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat billah rahimakumullah, semoga hari ini adalah hari terbaik untuk kita semua. Meskipun pada hari ini situasi di berbagai wilayah Indonesia sedang dirundung kesedihan yang mendalam, baik karena musibah banjir, gempa bumi, maupun berbagai macam bencana yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Ini sebagai peringatan keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala akibat ulah dan tangan-tangan manusia yang mendurhakai Allah, yang tidak mau fatut terhadap perintah-perintah Allah, yang senantiasa melanggar batas-batas dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat billah rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Hanya jeda 1 hari sejak hari ini. Ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah masih memberikan kita kesempatan untuk bersua menikmati hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. 11 bulan kita telah berpisah dari bulan suci Ramadan, seperti perpisahan seorang kekasih dengan kekasihnya. Tentu saja bagi orang-orang yang sangat mencintai kekasihnya akan sangat merindukan kekasihnya. Saat berpisah, kemudian dia sangat bergembira saat kekasihnya datang. Itulah hakikat orang-orang yang sedang jatuh cinta antara dua kekasih, dua hati yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak akan pernah berlaku bagi orang-orang yang tidak mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tali iman yang paling kokoh adalah apabila seseorang mencintai karena Allah, hubbu fillah wal bugdu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Sahabat billah rahimakumullah, ada hal penting yang tidak boleh terpisah dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus ibadah kita di bulan suci Ramadan, yaitu ibadah batiniyah yang harus seiringan dengan ibadah jasadiyah atau badaniyah. Apabila salah satunya tertanggal atau melemah atau bahkan tercabut darinya, maka ibadah yang kita lakukan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditolak atau batal. Tsumma na'udzubillah. Karena itulah sebagai landasan kita adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oh, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam satu ayatnya, sesungguhnya ibadahku, salatku, inna salati wa nusuki, dan sembelihanku dan matiku, hidupku, matiku, wa mati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah kita, hidup dan mati kita, sembelihan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan Ramadan yang kita akan nikmati hidangannya, yakni hidangan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa barokah yang Allah turunkan kepada hamba, kemudian rahmat diturunkan kepada hambanya, kemudian ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dibuka lebar-lebar
setan, jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membatasi gerak mereka dalam menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Tetapi jangan lupa bahwa orang-orang yang berprofesi sebagai setan dan jin tidak akan pernah berhenti menghalangi kamu, menghalangi orang-orang beriman dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatillah rahimakumullah. Lalu bagaimanakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak keluar dari konsep inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, puasaku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama yang harus Anda prioritaskan untuk ditegakkan di dalam diri Anda adalah amal batin. Innamal a'malu binniyah. Yang pertama kali kita berazam untuk melaksanakan sesuatu perbuatan atau sesuatu ibadah, hendaklah kita memulainya dengan memasang niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak mesti kita ucapkan bahwa saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak perlu. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kepada kita adalah agar kita beriktikad hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prioritas pertama adalah bagaimana kita mengawali niat lillahi ta'ala, karena Allah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah ibadah yang kita laksanakan, puasa yang kita laksanakan, salat yang kita tegakkan di malam harinya maupun di siang harinya di bulan suci Ramadan, dan kita menahan lapar dan dahaga dengan susah payah. Bahkan kita mengamalkan, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti membaca Al-Quranul Karim dan lain sebagainya, bersedekah dan lain sebagainya, memberikan makanan dan minuman, mengeluarkan harta benda Anda untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan bahwa ibadah yang kita lakukan semua itu lillahi ta'ala, tidak ada lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang-orang yang celaka, yang sudah merasa dirinya berbuat baik, beramal soleh, melaksanakan sunnah Nabi, bahkan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, mereka mampu meninggalkannya. Tetapi pertanyaannya kemudian, apakah mereka melakukannya karena Allah? Mereka meninggalkan dosa, apakah karena Allah? Mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabinya, apakah lillahi ta'ala? Jika semua mentaati Allah, meninggalkan maksiat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua yang dilakukan tersebut ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perumpamaan orang-orang yang celaka seperti ini adalah telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ghashiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Bekerja keras, lagi kepayahan, tetapi mereka tetap memasuki api neraka jahanam. Mereka diberi minuman dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak pernah memperoleh makanan selain daripada pohon zakum, pohon yang berduri, yang apabila diminum tidak menggemukkan, apabila dia diminum, apabila dia dimakan, maka makanan itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan rasa lapar dan dahaganya. Itulah mereka yang telah bekerja keras dengan susah payah, seakan-akan dia telah mengamalkan
amalan-amalan penghuni surga, tetapi sayang beribu sayang yang membuat mereka tetap masuk ke dalam neraka jahanam gara-gara dia melakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak bergeming, tidak beranjak menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan azan dengan alasan ingin menyelesaikan urusan-urusan dunianya, padahal dia mampu untuk meninggalkannya. Tidak ada halangan yang kemudian halangan itu menjadi halangan syar'i, maka dia telah membuat tandingan peribadahan kepada Allah di atas peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku billah rahimakumullah, bekerja keras dan kepayahan, tetapi ujung-ujungnya mereka akan memasuki api neraka jahanam yang menyala-nyala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Di dalam Al-Quran pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhah lillahi wa huwa muhsinun." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sedang dia pun mengerjakan amal soleh, amal kebaikan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tercerai-berai dari amal batin, yaitu ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah ia dikatakan mempunyai amal yang terbaik, ahsanu amala. Kata Fudail bin Iyad menafsirkan ayat dalam surah Al-Muluk ayat kedua ini, yaitu ahsanu amala adalah mengandung dua pengertian yang hakiki, yaitu ittiba'ur rasul, kemudian wa ahlasu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mutaba'ah bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua inilah yang menjadi syarat diterimanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 125 ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memurnikan tujuan ibadah kita kepada Allah, yaitu hanya lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makna mengerjakan kebaikan adalah maknanya kebaikan yang dimaksud adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti syahwat tuan guru, syahwat nafsu kita sesuai dengan keinginan kita, kecondongan kita, demi meninggalkan ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan atau yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnahkan. Apalagi kemudian jika berhadapan dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang-orang kafir, aturan-aturan yang dibuat oleh mereka yang memusuhi Islam, akibatnya adalah sunnah-sunnah tidak bisa ditegakkan, sop-sop sedemikian dijarangkan di setiap masjid-masjid yang masih menerapkan prokes dan lain sebagainya. Padahal Ramadan pada tahun ini insya Allah masjid-masjid sudah mulai dibuka. Tentu ini merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada lagi pembatasan-pembatasan atas nama prokes, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa kita, ibadah rutinitas kita dalam keadaan normal. Sahabatillah rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah yang harus diprioritaskan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah-ibadah wajib, mengutamakan ibadah-ibadah wajib yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dan hendaknya orang yang berpuasa memprioritaskan dirinya untuk beribadah yang wajib, bukan berarti meninggalkan yang sunnah, tetapi memprioritaskan yang wajib. Sebagaimana
Disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtu alaihi." Dan tidaklah seseorang mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di antara yang wajib tersebut sungguh banyak adalah sholat 5 waktu. Setiap orang yang berpuasa harus melaksanakan sholat wajib dengan sempurna, dengan baik, tanpa ada alasan sedikit pun. Kalau sakit bisa dilaksanakan sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Jadi Islam tidak pernah memberatkan para penganutnya untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap diukur oleh kemampuan, batas kemampuan seseorang. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd, "Fattaqullaha mastata'tum." Dalam urusan ketaatan kepada Allah ada batas maksimal sesuai dengan keadaan dan kondisi seseorang. Tetapi dalam urusan larangan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sesuatu yang mutlak, harus ditinggalkan, harus dijauhi, harus diingkari, harus dimusuhi, bahkan harus diperangi kalau berurusan dengan kebatilan, seruan-seruan menuju kebatilan, menuju syaitan, laknatullah alaih. Sahabatku billah rahimakumullah, puasa seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia enggan melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan seseorang yang telah dihukumi keluar daripada Islam apabila dia meninggalkannya dengan sengaja. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa perjanjian antara kita dan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah sholatnya. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmizi dan disahihkan oleh Albani. Ada yang mengatakan oleh ulama bahwa maksud kafir di sini adalah kufur atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kufur yang berarti tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi apabila ada unsur kesengajaan, dia menolak syariat salat dengan ilmunya, bukan atas unsur lalai, bukan atas dasar unsur ketidaksengajaan atau alfa atau lupa dan lain sebagainya, hal-hal yang bersifat syariat atau syar'i, maka dihukumi dia telah keluar daripada Islam. Sahabatku billah rahimakumullah,